Halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di account kelas Sabtu. Pada hari ini saya akan melanjutkan ini dibacakan story-nya. Bukan biasanya saya berbagi cerita dengan monolog atau versi podcast. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku. Judulnya berlanjut seperti pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan ibu dari ilmu pengetahuan, yaitu filsafat. Tetapi hari ini saya ingin bagaimana filsafat itu berpengaruh dalam kehidupan agama, dan agama itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Baik, saya akan mulai ceritanya. Agama yang tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip ajaran spiritualnya ke dalam masalah-masalah, nilai-nilai, dan cita-cita sosial tidak akan dapat bertahan sebagai agama yang hidup. Sebaliknya, suatu masyarakat hanya akan kokoh apabila berdiri berdasarkan landasan nilai-nilai moral keagamaan. Teman-teman, saya ingin mengambil ruang agama, ruang skop nilai moral itu secara luas. Entah apapun agama yang teman-teman anut, agama apa yang teman-teman percayai sebagai nilai-nilai moral maupun praktek ritual yang Anda jalankan, tetapi di luar itu semua ada nilai-nilai moral universal yang diajarkan keagamaan. Yaitu pertama mungkin nilai cinta kasih. Ya, di sana ada semangat untuk kita tidak menyakiti makhluk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nilai karena kita memiliki sesuatu dengan susah payah, kita tidak ada kehendak atau keinginan untuk mungkin saya bisa katakan membuat orang lain rugi, membuat orang lain itu kehilangan. Menghargai kepemilikan orang lain. Nilai yang kedua. Nilai yang ketiga, asasnya adalah karena kita tidak mau disakiti orang lain, kita juga berharap kita bisa untuk berbagi kasih atau setia kepada orang lain dan kita tidak menyakiti mereka. Yang keempat, kita mewartakan kejujuran. Hal-hal yang kita sampaikan lewat mulut kita, tubuh kita adalah hal yang baik yang bersifat jujur dan benar. Yang kelima, kita tidak sesuatu mengkonsumsi hal yang buruk yang menyebabkan kita itu melemah. Baik itu yang memang ada zat yang membuat melemahkan pikiran kita atau hati kita, tubuh kita, tetapi sumber dari mana kita mendapatkan itu. Baik, teman-teman, saya akan lanjutkan ceritanya. Sang Buddha tidak pernah menyatakan diri sebagai pembaharu sosial. Walaupun dalam pengetahuan yang saya miliki, ya karena saya beragama Buddha, saya katakan ajaran Buddhis adalah pembaharu sosial yang merubah tatanan masyarakat. Beliau bersabda, Sang Tathagata memutar roda dhamma tiada taranya. Sang Tathagata berpegang teguh, menghormati, menghargai pengikutnya, mengajarkan ikutilah cara berpikir, berkata, dan berbuat begini. Ikutilah cara-cara hidup begini. Anguttara Nikaya 3 halaman 150. Dengan pemutaran roda dhamma itu, maka mulailah berkembang agama Buddha, masyarakat Buddhis, dan peradaban kebudayaannya. Kisah mengenai saat-saat Sang Buddha enggan untuk mengajarkan dhamma sesungguhnya merupakan dramatisasi dari konflik antara sikap hidup bertapa yang menjauhi kehidupan ramai dan tuntutan akan manusia baru yang hidup aktif di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman, memang ada dalam kondisi masyarakat Buddhis memang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagaimana seseorang yang bercita-cita karena cita-citanya tinggi mencapai nibbana, dia menempuh jalan sebagai rohaniawan, sebagai samana, sebagai pertapa. Ya, itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah ada seseorang yang karena cita-cita luhurnya mungkin tentang bagaimana kita bahagia dalam kehidupan ini dalam bahasa saya, kita lebih memilih untuk hidup menjadi umat awam. Kita hadir di masyarakat, bekerja, berkeluarga, lalu bersosialisasi. Tetapi dengan nilai tambahan, ketika kita sudah mempelajari Buddha Dharma, awan Dharma, pikiran kita, tubuh kita, ucapan kita menjadi sebuah awan-awan kebaikan. Ini kata-kata dari dosen saya. Menjadi awan-awan yang bisa membawa
kesejukan, membawa kesuburan, membawa ya kebahagiaan, keindahan untuk semuanya. Kita menjadi awan dharma yang hidup. Kehadiran kita dalam sebuah perumpamaan yang sangat indah, yaitu seperti bunga teratai. Kita memberikan sebuah keindahan di kolam yang berlumpur. Inilah cita-cita seorang manusia Buddhis, memberikan keindahan di tempat bagaimana ia hidup. Saya lanjutkan ceritanya. Sesungguhnya Sang Buddha bercita-cita mewujudkan suatu masyarakat Buddhis di tengah-tengah berbagai sistem filsafat yang ada di Hindia waktu itu. Beliau berkata, "Saya tidak akan pergi sebelum agamaku yang paling murni ini berhasil berkembang, meluas dan merakyat dalam segala segi hingga agama ini berhasil berkembang. Meluas dan masyarakat dalam segala seginya hingga agama ini tersebar dengan baik di antara manusia." Beliau amat memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan di dalam dunia ini. Beliau ingin memperbaiki beberapa kondisi hidup manusia di dalam masyarakat, suatu individu dengan tujuan hidup yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan duniawinya. Namun sekaligus beliau menekankan pentingnya perkembangan spiritual manusia. Beliau menggariskan bahwa siswa-siswa beliau Dhamma Winaya yang menyangkut segi duniawi dan spiritual yang dapat dipraktekkan demi untuk kebahagiaan dan kebahagiaan banyak orang. Demi kasih sayang terhadap dunia, demi kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia, maka menyebarkanlah para biku. Kata-kata saya lebih berpanjang ya. Dan menyebarlah para biku, babarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Baik, teman-teman, sebagai saya yang dalam keseharian memang ini ya, saya sebagai seorang pengajar, yang saya ajarkan adalah ilmu pengetahuan yang tadi saya bacakan tentang bagaimana dhamma ini yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya itu menyebar ke segala penjuru. Memang di Buddhis itu ada semangat misionaris, walaupun semangat misionarisnya tidak melalui jalan yang keras ya, dengan penyebaran yang ya ada beberapa catatan sejarah ketika agama itu berperang. Tetapi dalam Buddhis kita menyebarkan agama dengan penuh cinta kasih, dengan teladan yang baik. Teman-teman, berkaitan filsafat sosial Buddhis ini, cita-cita masyarakat Buddhis yang luhur adalah masyarakat Buddhis yang ya pastinya harmonis, bukan hanya bahagia di dunia ini, tetapi juga bagaimana di alam kehidupan selanjutnya. Karena berbicara manusia, teman-teman, ketika saya ini ya di kelas ya, ini tetapi renungannya ketika saya dalam ruang sendiri seperti ini. Manusia itu seperti butiran debu di ujung kuku. Butiran debu itu jika di semesta ini yang sangat dan sangat luas, mungkin butiran debu ini tidak terlihat. Ya, tetapi kita adalah bagian dari semesta ini. Kita hadir di sini sebagai manusia memberikan warna, entah bagaimana warna itu timbul, yang jelas sudah entah berapa miliar atau jutaan kali kita terlahir berputar dalam kehidupan ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dalam beragama Buddha, yaitu karma dan punarbawa, yaitu kelahiran kembali. Karena begitu banyaknya kelahiran yang telah kita lewati, begitu banyak air mata yang kita sudah curahkan, kita itu harusnya ya ketika kita mengenal ajaran seperti ini, kita jadi lebih sadar. Ada keinginan apakah tidak lelah kita dalam roda samsara ini. Baik teman-teman, sebagai bagian penutup ya, supaya saya tidak membuat cerita yang memang dalam benak pikiran saya, oh rupanya begitu luas pengetahuan yang yang harus saya baca, yang harus saya ketahui. Saya itu baru sedikit saja. Ya tadi seperti debu di ujung kuku, ada sutra di ujung kuku juga ya, atau cerita segenggam daun simsapa. Ada banyak sekali pengetahuan yang harus kita baca dan ketahui berkaitan filsafat sosial hidup. Filsafat sosial Buddhis ini, kita bagaimana hidup di masyarakat adalah kita menjaga kedamaian. Kita mengajarkan moral-moral keagamaan yang hidup dengan baik di tataran masyarakat.
Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbicara yang ini ya, mungkin ada feedback, jadi ada tanggapan dan ada uraian yang bisa saya jawab lebih luas. Terima kasih semuanya, salam.